Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja dan juga para ikhwan sekalian yang mengikuti kajian kita baik di Zoom, Instagram ataupun YouTube. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat melanjutkan kembali serial kajian kita membahas Kutayyib ya as'ila wa ajwiba lisigari ma la yastaghni anhu al-kibar, karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullah taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-27, kita memasuki pertanyaan yang ke-54. Ya, dan di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang Islam dan rukun-rukun Islam, dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang arkanul iman, ya, rukun-rukun iman. Dan dikarenakan ya bahasan kita tentang rukun iman ini sudah beberapa kali kita lakukan, ya, maka di kesempatan ini saya akan berupaya untuk meringkas ya dalam satu sesi ini, yaitu kita akan membahas ke-6 dari arkanul iman ini. Bagi yang ingin mengetahui secara terperinci dari tiap-tiap rukun ini, ya bisa merujuk ke rekaman-rekaman yang ada di podcast ya ataupun di YouTube dan yang semisalnya, karena pembahasan secara terperincinya sudah pernah kita sampaikan beberapa kali. Baik. Di pertanyaan yang ke-54 ya, ini adalah pertanyaan yang penting, dan ini juga urutannya adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika Jibril datang mengunjungi Nabi ya dalam bentuk ya manusia yang tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya dan tidak ada tanda-tanda padanya ya, atharus safar, itu tanda-tanda seperti orang habis bepergian. Ya, kalau di zaman Nabi ya beda ya dengan zaman sekarang yang tidak ada kendaraan seperti mobil ya. Di sana orang melakukan safar dengan menaiki unta atau berjalan kaki, tentunya akan kelihatan tuh yang namanya atharus safar, ya, tanda-tanda musafir. Misalnya misalnya rambutnya yang kusam, kemudian juga banyaknya debu, pakaian yang juga kusut dan seterusnya. Ya, nah ini nggak ada orang yang kenal, nggak ada sahabat yang kenal. Lalu tiba-tiba orang ini datang menemui Nabi SAW, duduk di depan Nabi dan menempelkan lututnya dengan lututnya Rasulullah SAW. Lalu langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Kemudian diterangkan oleh Nabi SAW, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau salat, engkau zakat, engkau puasa, dan engkau berhaji. Kemudian yang membuat para sahabat itu heran adalah ketika Nabi selesai menjawabnya, orang tersebut mengatakan, "Sadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian baru orang itu bertanya tentang akhbirni anil iman. Kemudian Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina al-qadari bi khairihi wa syarrihi." Itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan sekali lagi orang itu mengatakan sadaqta. Ya. Lalu kemudian ya orang itu bertanya tentang akhbirni anil Islam, maka Nabi mengatakan ya, yaitu apa namanya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau enggak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Baru kemudian orang itu bertanya, akhbirni anis sa'ah, ya sampaikan kepada aku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, ma al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Ya, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya, ya, Jibril pun tidak tahu, ya, dan Nabi juga tidak tahu. Nah, dari sini para ulama menerangkan dari hadis Jibril ini tentang, ya, maratibul Islam atau tingkatan Islam. Jadi tingkatan Islam yang paling levelnya paling mendasar adalah Islam Muslim. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah iman mukmin, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah ihsan muhsin. Ya. Nah, ini juga sama yang digunakan oleh Fadilatul Syekh, ya, Salim bin Sa'ad At-Tawil, dan juga banyak dipergunakan di metode ini oleh para ulama-ulama yang lainnya ketika menerangkan tentang Islam itu sendiri. Yaitu dari Islam, iman, baru kemudian ihsan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwasanya mengajarkan keimanan itu adalah fondasi segala hal. Ya. Juga termasuk ini merupakan perkara yang paling fundamental di dalam mendidik anak-anak kita. Bahkan sejatinya sebelum kita mengajarkan, ya, ilmu apapun, kita sudah mengajarkan tentang iman. Bahkan sebelum kita mengajarkan tentang kalamullah Al-Qur'anul Karim secara lebih mendetail, maka kita harus, ya, mengajarkan tentang keimanan, yaitu pokok-pokok keimanan. Yaitu yang kita bahas ini, ya. Dan sebenarnya ini sudah kita bahas, ya, detailnya di pertemuan kita yang dulu ketika kita masih membahas Kutayib Ta'limus Sibyan at-Tauhidah, mengajarkan anak-anak itu tauhid, ya, karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang juga kita sampaikan di Radio Muslim Jogja ini, ya. Ya, ini juga suatu hal yang sudah kita pernah sampaikan. Baik, di pertanyaan ke-54, ya, kita mempergunakan metode yang sama ini dengan bagaimana Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, yang mana Nabi ketika Jibril telah pergi, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi?" Ya, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, atakum Jibril, ya, yu'allimukum dinakum. Jibril tadi datang mengajarkan kalian agama kalian. Ya, jadi Jibril yang datang untuk mengajarkan agama. Di antara caranya apa? Dengan tanya jawab. Bertanya jawab langsung di hadapan Rasulullah. Nah, sebagaimana sudah kita terangkan bahwasanya metode bertanya jawab itu adalah metode yang efektif di dalam mengajari anak-anak kita, di dalam mendidik mereka. Karenanya buku yang kita pelajari ini adalah as'ilatu ajwibatu, yaitu tanya jawab. Ya. Lisigari, untuk anak-anak, untuk anak kecil. Ya. Ma la yastaghni anhul kibar. Yang orang dewasa juga butuh untuk mengetahuinya, mempelajarinya. Ya, ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil Al-Kuwaiti hafizahullahu taala. Baik. Pertanyaan yang ke-54 adalah, nah, apa saja rukun iman itu? Maka jawablah, ya, rukun iman adalah al-imanu billah, mengimani Allah, ya, wal malaikah, dan mengimani malaikat, ya, wal kutub, dan mengimani kitab-kitab Allah, war rusul, dan mengimani rasul-rasul Allah, ya, dan wal imanu biyaumil akhir, yaitu mengimani hari akhir, dan wal imanu bil qadari, ya, khairihi wa syarri, yaitu mengimani takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini ke-6 ini insyaallah akan kita bahas secara ringkas di pagi menjelang siang hari ini. Nah, baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama perlu kita pahami adalah tentang ta'riful iman, tentang definisi iman, ya. Nah, kita tahu para ulama ketika mengatakan atau menjelaskan tentang iman, iman itu tidak lepas dari 3 hal, ya. 3 unsur. Yaitu apa? Yaitu pertama adalah tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati. Karena dari hatilah iman itu berangkat dan berasal. Ya. Nah, sementara yang tahu tentang hati adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu adalah, ya, pondasi dari setiap amalan. Ya. Karenanya harus diawali dengan tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua adalah, ya, al-qaulu bil lisan. Harus ada pengucapan dengan lisan.
Jadi iman itu harus ditunjukkan pula dengan lisan. Di antaranya dengan kalimat syahadat. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Perkataan-perkataan baik lainnya, dan perkataan yang paling baik tentunya adalah perkataan Allah. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah. Ya. Dan itu adalah bagian dari iman. Makanya iman harus diungkapkan dengan lisan, ya. Kemudian baru wal amalu bil jawarih, yaitu harus ada bentuk implementasi atau aplikasi dengan anggota tubuh. Jadi harus dipraktekkan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh kita. Itulah iman. Jadi harus dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama kita yang ketika berbicara tentang makhluknya, terutama manusia, maka tidak lepas dari substansi manusia itu seutuhnya, mulai dari perkara batin hingga perkara zahir. Hati, lisan, dan anggota tubuh. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, iman itu tidaklah dikatakan hanya ma'rifah saja, hanya mengakui dan mengenal Allah saja, maka dikatakan iman. Ini akidahnya orang sesat Jahmiyah, ya, yang mengatakan iman cukup di dalam hati saja. Nggak apa-apa, yang penting hatinya baik, yang penting hatinya beriman, nggak berjilbab nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, ya. Dan menurut mereka percuma, ya, pakai jilbab tapi hatinya busuk, buruk, suka riba, suka namimah, ya, dan yang semisalnya. Ini adalah berangkat dari akidahnya orang-orang Jahmiyah, ya. Ini adalah termasuk akidahnya orang-orang Murji'ah, ya, yang menganggap bahwasanya iman itu hanya pengakuan saja, mengeluarkan amal dari definisi keimanan. Menurut mereka, amal tidak mempengaruhi iman. Sehingga konsekuensi dari pendapat mereka, iman itu stagnan. Iman itu adalah sesuatu hal yang, rigid, kaku. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sementara ahlu sunnah menetapkan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yankusu bil maksiyati. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, setiap kali seorang hamba itu melakukan amal ketaatan, maka semakin bertambah imannya. Demikian pula ketika seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, setiap kali dia melakukannya, maka akan berkurang keimanannya. Ya. Nah, adapun Murji'ah dan Jahmiyah, mereka berpendapat bahwa amal tidak termasuk bagian dari iman, sehingga konsekuensi dari pendapat mereka, orang yang bermaksiat dengan orang yang taat sama imannya. Sama kedudukannya. Konsekuensinya imannya Jibril alaihissalam sama dengan imannya orang-orang ahli maksiat, sama dengan imannya orang-orang fasik. Dan ini tentunya pendapat yang paling menyimpang, sesat. Ya, di sisi lain juga ada orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat dari asalnya, dari pokok pendapatnya itu juga sama sebenarnya. Ya, bahwa menurut mereka, ya, amal itu bisa langsung menyebabkan seseorang itu kafir, ya. Misalnya contoh, ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka langsung dikafirkan, ya. Langsung ditiadakan aslul imannya, pokok imannya. Ya, padahal ini butuh perincian karena ada amal-amal yang bisa menghilangkan pokok iman, dan hanya ada amal-amal yang menghilangkan kesempurnaan iman. Karena iman memiliki pokok dan memiliki kesempurnaan. Ya. Nah, ini memang bahasanya tafsil, ya, butuh tafsil, ada perinciannya. Nah, intinya yang kita yakini adalah iman adalah pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Nah, terus kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang namanya iman itu, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Tolal Abu Nur, ya, bahwa yang namanya iman itu sejatinya adalah ittiba'ud dalail, mengikuti dalil dan hujjah, ya, ittiba'ud dalail wal hujjah wal barahin, mengikuti dalil, hujjah, dan argumentasi yang nyata, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, iman itu bukanlah suatu perkara yang bisa ditetapkan dengan asumsi, dengan
pendapat, dengan spekulasi, dengan imajinasi, dengan fantasi, dengan khurafat, dengan takhayul, ya, dengan dongeng, dengan mitos, apa yang semisalnya, atau cerita-cerita yang tidak berdasar. Kita nggak boleh menetapkan iman dengan itu semua. Karena iman hanya bisa ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Adapun selain itu, maka tidak bisa kita tetapkan sebagai bagian dari keimanan. Maka kita nggak boleh mengimaninya. Karena kalau kita berbicara tentang keimanan, berarti itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap indera kita. Karena kita harus menetapkan, bukan hanya menetapkan, membenarkan, bahkan meyakini sesuatu yang tidak bisa kita indera saat ini. Nggak bisa kita saksikan, nggak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak mahsus, yang abstrak, yang tidak bisa kita indera saat ini harus kita benarkan. Contohnya Allah. Allah kita nggak bisa mengindra zatnya. Kita nggak tahu bagaimana hakikatnya Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada. Ya, kita yakin Allah itu ada. Buktinya keberadaan kita menunjukkan adanya Allah, pencipta kita. Tapi kita nggak bisa mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kaifiatnya, hakikatnya, kecuali dengan apa yang Allah terangkan sendiri untuk dirinya dan yang diterangkan oleh manusia yang paling mengenal Allah, yaitu Rasulullah. Sehingga kita nggak boleh bicara tentang Allah kecuali harus dengan dalil. Ya, demikian pula dengan kitab-kitab Allah, dengan malaikat, dengan para nabi dan rasul, tentang hari akhir dan juga tentang takdir. Ini adalah perkara-perkara keimanan yang kita nggak boleh ngomong kecuali harus dengan dalil. Makanya perkara keimanan itu sifatnya tauqifiyah. Dikatakan tauqif artinya kita abstain, kita diem, kita nggak boleh menetapkan kecuali harus ada dalilnya. Ya, dikatakan perkara yang tauqifiyah adalah la yuthbatu illa bid-dalil. Tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan dalil dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Itulah yang bisa menetapkan perkara keimanan. Karena iman itu tasdiqu bil jazim, pembenaran dengan pasti. Artinya, ketika kita membenarkan sesuatu itu harus kita pastikan dulu kebenarannya, baru kita yakini. Ya, itu keimanan. Tapi berbeda nih dengan dua golongan manusia yang menyimpang dalam masalah keimanan. Yang pertama adalah mereka yang tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan akalnya. Mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah makhluk yang superior, yang bisa memahami segalanya, yang hanya mengandalkan sesuatu yang bisa mereka indra, sementara akal mereka terbatas, dan mereka tidak mau menetapkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Ya, mereka tidak mau menetapkan perkara yang unseen atau perkara yang ghaib. Menurut mereka sesuatu yang tidak terlihat tidak bisa ditetapkan. Dikatakan tidak ada. Makanya mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Ya. Kemudian perkara-perkara yang ghaib juga tidak mereka tetapkan. Mereka menolak tentang agama dan keyakinannya dan juga akidah. Dan mereka tertipu dengan akal mereka yang pendek. Karena sejatinya mereka adalah makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini. Ya. Padahal kaidah secara akal sehat, sejatinya sesuatu yang tidak bisa disaksikan belum tentu sesuatu itu tidak ada. Contoh misalnya, kita meyakini adanya udara, adanya oksigen, adanya karbon dioksida, dan padahal kita nggak bisa melihatnya, tapi kita meyakini udara itu ada. Ya. Atau yang kedua, kita meyakini listrik itu ada, meskipun kita nggak bisa melihat listrik. Ya, kita nggak bisa mendengar, nggak bisa merasakan, kecuali kalau kita pegang, baru kita kesetrum. Nah, sementara yang menyebabkan kita kesetrum kita nggak tahu. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, bagaimana hakikatnya. Yang ada paling cuman gambaran sebagai simbol saja, nih ya. Ini ada neutron, ada elektron, ada proton. Itu cuman sebagai bentuk simbolisasi saja. Ya. Bahkan juga kita nggak tahu bagaimana tentang arwah kita, tentang apa ruh kita, bagaimana hakikatnya, bahkan tentang akal sendiri. Manusia juga berbeda pendapat.
bagaimana rupanya akal, bagaimana bentuknya akal, kemudian juga emosi. Ya, itu juga suatu hal yang tidak bisa kita saksikan, tapi bisa kita merasakannya. Artinya banyak hal-hal yang unseen yang tidak bisa kita lihat, tapi sejatinya sesuatu itu ada gitu loh. Dan bukanlah menjadi suatu yang mengharuskan kita menetapkan sesuatu itu ada, ya. Untuk menetapkan sesuatu itu ada, maka kita harus bisa melihat ya yang mengadakannya atau yang membuatnya. Contoh misalnya, ya, jam tangan ini, jam tangan saya. Ya, saya ya, dan manusia pasti akan mengatakan jam tangan ini ada yang bikin. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dan tidak mengharuskan saya mengetahui siapa yang bikin, siapa yang buat. Demikian pula ketika Anda misalnya sedang pergi ya, di suatu tempat, misalnya Anda aja di gurun pasir, kemudian Anda mendapati ada bubuk di situ. Gak mungkin Anda akan mengatakan bubuk ini terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat bubuk tersebut. Meskipun Anda tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi pasti ada yang membuat, gitu loh. Gak mungkin akal kita mengatakan bubuk itu terbentuk dengan sendirinya. Padahal ini bubuk loh. Lantas bagaimana dengan alam semesta? Diri kita yang begitu kompleks dan sempurna. Karena itu, ya, orang-orang seperti ini sejatinya mereka berangkat dari pendidikan yang tidak pernah, ya, hatinya dan fitrahnya disirami dengan akidah yang benar. Ya, sehingga mereka jauh dari fitrah atau fitrahnya rusak. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Semua anak dilahirkan berada di atas fitrah, keimanan kepada Allah, Islam, tauhid. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Dan juga ini bahayanya bagi kita orang tua yang nggak pernah mengajarkan anak kita atau menunda mengajarkan akidah kepada anak kita dengan alasan mereka belum ngerti perkara yang abstrak, nanti nunggu waktunya. Nah, ketika Anda nunggu waktu belakangan, itu dikhawatirkan akalnya menjadi liar. Sehingga dia akan bertanya hal-hal yang di luar dari daya nalar akalnya, orang tuanya pun kebingungan. Umi, bagaimana Allah, Mi? Siapa yang menciptakan Allah, Mi? Kenapa Allah kok nggak bisa dilihat, Mi? Dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita sendiri yang kelabakan. Padahal kalau kita udah ajarkan dari kecil, akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Ya, dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga tidak sulit untuk kita jawab. Lalu kemudian golongan yang kedua dari manusia adalah manusia-manusia yang merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan makhluk lainnya. Padahal manusia itu makhluk mulia. Mereka menginferiorkan dirinya. Dan mereka menetapkan perkara-perkara yang nggak bisa mereka indra dengan hayalan-hayalan, dengan mitos, dengan cerita-cerita nggak berdasar, dengan fantasi, dengan imajinasi, atau dengan dongeng-dongeng. Akhirnya mereka membangun imannya dengan takhayul, khurafat, dan yang semisalnya. Maka muncullah keyakinan-keyakinan, animisme, dinamisme, termasuk keyakinannya orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Kenapa? Mereka berangkat membangun keimanan mereka dengan hal-hal yang tidak berdasar. Karena itu alhamdulillah, ya jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita muslim, berada di atas fitrah. Sehingga dengan fitrah ini, akal kita pun menjadi bercahaya. Akal kita menjadi sehat. Karena akal kita nggak mampu menjangkau segalanya. Ya, akal kita nggak mampu menjangkau segalanya. Karena akal kita memiliki kapasitas. Dan Allah sudah menetapkan agar kita mempergunakan akal kita sesuai dengan kapasitasnya, dan kita tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah yang akan menjadikan akal kita menjadi sehat. Karena itu, jemaah sekalian melihat Allah, ketika bicara tentang masalah keimanan, maka tidak ada jalan kecuali kita harus ittiba' ad-dalail wal hujaj wal barahin wal ayat al-bayyinat. Ya, yaitu kita ittiba', mengikuti dalil, hujah, burhan, argumentasi, dan tanda-tanda Allah yang nyata. Selain itu, maka kita tidak menetapkan masalah keimanan dengannya. Ya, kita nggak boleh menetapkan perkara-perkara yang gaib yang nggak bisa kita lihat kecuali dengan dalil. Ya, karena apabila tidak, maka kita bisa jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Wal iyadu billah wa nas'alullah as-salamah al-afiyah. Nah, baik, jamaah sekalian yang memuliakan Allah ya. Apa saja rukun-rukun iman? Maka yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman
tentang Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok dari semua keimanan, landasan dari semua keimanan. Karena tanpa mengimani Allah, maka tidak akan ada lagi keimanan-keimanan kepada selainnya, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, itu tidak akan ada. Karena mengimani Allah adalah fondasi mendasar dulu. Kenapa? Allah yang menciptakan malaikat, menurunkan kitab-kitabnya, menciptakan para nabi dan rasul dan mengutusnya. Allah yang menentukan adanya hari akhir, dan Allah yang menentukan akan adanya takdir, al-qadar, yang baik dan yang buruk. Jadi ini fondasi yang paling dasar adalah mengimani Allah. Karena itu tugas kita sebagai orang tua yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengajarkan tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah. Nah, al-imanu billah itu memiliki 4 unsur yang harus kita pahami dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, mengimani keberadaan atau eksistensi Allah. Artinya Allah itu mawjud, Allah itu ada. Ya, apa buktinya Allah itu ada? Ini adalah perkara yang sebenarnya kita nggak perlu pembuktian. Karena secara fitrah, itu yang pertama, secara fitrah kita menetapkan Allah itu ada. Yang kedua, akal sehat kita menetapkan Allah itu ada. Karena sesuatu yang ada tidak mungkin ada dengan sendirinya kecuali ada yang mengadakannya. Keberadaan kita, nggak mungkin kita ini ada di muka bumi ini dengan sendirinya, atau kita menciptakan diri kita sendiri, ya, atau ada makhluk lain yang menciptakan kita, ya, kecuali di situ ada pencipta. Dan sang pencipta ini adalah tentunya bukan makhluk, bukan yang diciptakan, dan sang pencipta ini adalah yang sempurna, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bisa menetapkan Allah yang ketiga dengan naluri, dengan goriza, dengan insting. Karena nalurinya semua makhluk, bukan cuma manusia, itu meyakini adanya pencipta, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya nih, ketika kita bicara tentang naluri bertuhan, taruhlah ada orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan, ya, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, manusia itu punya emosi, ya, ada ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, dan seterusnya, ya. Nah, perubahan-perubahan emosi dia itu sejatinya adalah bagian dari dinamika, ya, yang dimiliki oleh manusia yang menunjukkan adanya pencipta sebenarnya, ya. Makanya ketika seseorang itu berbahagia, itu sebenarnya akan ada bagian dari naluri dirinya itu yang ingin menunjukkan syukur, ya, syukurnya dia, apresiasinya dia. Demikian juga ketika dia kesulitan, itu akan ada bagian dari dalam dirinya itu yang mengajak dia untuk apa? Untuk mencari pertolongan, ya, untuk mencari bantuan. Contoh misalnya, ketika orang ateis itu berada di atas pesawat misalnya, kemudian pesawat ini diinformasikan akan jatuh. Semua orang di pesawat itu dalam keadaan panik dan ketakutan. Nah, saat itu naluri manusia, ya, dalam kondisi seperti ini itu keluar, ingin memperoleh pertolongan. Karena di situ ada yang namanya sifat iftikor. Kita butuh dengan sesuatu yang bisa menolong kita. Ya, orang Hindu berdoa, orang Buddha berdoa, orang Yahudi berdoa, orang Nasrani berdoa, Muslim juga berdoa. Bagaimana dengan orang yang tidak punya Tuhan ini? Tiba-tiba di dalam dirinya dia memohon pertolongan kepada sesuatu yang nggak bisa dia deskripsikan. Dia ingin supaya ada sesuatu yang bisa menolong dirinya. Itulah naluri bertuhan, ya, yang menetapkan bahwasanya Tuhan itu ada, ya. Nah, jadi Allah itu bisa ditetapkan itu dengan fitrah, dengan akal, dengan naluri, ya. Lalu kemudian juga dengan dalil-dalil hissiyah, ya, dalil hissiyah itu adalah dalil-dalil indrawi, ya. Artinya kita ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, misalnya kita mendengar suara saja, nggak mungkin suara itu ada dengan sendirinya, pasti ada penyebabnya sehingga suara itu bisa keluar. Ya, kita melihat sesuatu, nggak mungkin sesuatu itu yang kita lihat ada dengan sendirinya. Pasti sesuatu itu ada yang mengadakannya atau ada yang menciptakannya. Nah, baru setelah itu yang kedua adalah kita mengimani al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Akal kita, fitrah kita, naluri kita itu menetapkan
akan adanya atau eksisnya Tuhan. Maka yang kedua, ini memunculkan iman di rububiyah. Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Allah pencipta, Khalik, Allah Malik, pemilik dan penguasa, Allah Mudabbir. Allah mengatur semua urusan manusia. Semuanya diatur, termasuk gerakan planet-planet. Semuanya tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa manusia ya itu menetapkan akan adanya pencipta. Dan pencipta itu yang menciptakan sesuatu yang diciptakan itu miliknya dan berada di bawah kekuasaannya dan juga di bawah pengaturannya. Jadi tauhid rububiyah itu sebenarnya kembali kepada 3 unsur utama. Fil khalqi wal mulki au fil mulki wat tadbiri. Di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan atau kekuasaan, dan di dalam pengaturan rububiyah. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita hendak mengajarkan tauhid rububiyah, maka sejatinya jamaah sekalian, ini adalah perkara yang tidak sulit untuk kita ajarkan kepada anak kita. Tidak sulit. Kenapa? Karena semua yang bisa didengarkan, Allah berikan pendengaran. Dan semua apa yang disaksikan, yang dilihat, ya Allah berikan kita penglihatan. Sejatinya semua yang ada itu merupakan bukti akan kebesaran Allah. Bukan hanya bukti atas keberadaan Allah, tapi bukti atas kebesaran dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan menimbulkan takjub di dalam diri. Cinta kepada pencipta. Ya, kita ingin ya untuk mengenal dirinya. Karena tujuan Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan diantaranya adalah lita'lamu, ya, untuk mengenal bahwasanya ya annallaha bikulli syai'in qadir. Untuk mengetahui atau mengenal bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Untuk mengenal Allah, tujuan kita diciptakan untuk mengenal dirinya. Baru kemudian yang ketiga, al-iman bil uluhiyah. Mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang menguasai kita, mengatur semua urusan kita, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Hanya kepada Allah lah kita ya melakukan segalanya. Kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga ibadah kita, hidup kita, mati kita semuanya adalah untuk Allah. Ya. Jadi mengimani Allah dalam hal uluhiyah. Ya. Jadi Allah adalah ilahul haq, satu-satunya sesembahan yang hak, adapun selain Allah batil. Baru kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Artinya Allah sang pencipta ini memiliki nama-nama yang Allah namakan untuk dirinya sendiri. Dan juga diberikan nama oleh makhluknya yang paling mengenal tentang Allah, yaitu Rasulullah. Dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada objek yang dipelajari. Sementara yang kita pelajari, yang kita coba kita ingin mencari tahu tentangnya, itu adalah Allah. Sehingga objek yang kita pelajari itu menunjukkan ya tentang tingkat keutamaan daripada ilmu tersebut. Karena yang kita pelajari adalah Allah, maka ini adalah ilmu yang paling mulia. Karena itu tidak ada ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling berguna, ilmu yang paling baik ya di muka bumi ini kecuali ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan ilmu mengenal Allah ini juga mengharuskan kita untuk mengenal apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai, agar kita bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ketika kita berbicara tentang al-imanu billah. Nah, sekarang kita berbicara tentang malaikat. Ya, Allah menciptakan malaikat. Ya, nah malaikat
ini adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla istimewa yang Allah ciptakan dari cahaya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu, ya, untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang malaikat itu tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang mengimani malaikat, ya, maka sejatinya ini ada 4 unsur, ya. Ini mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik, ya. Ya, jadi mengimani malaikat itu juga sama. Itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudil malaikah. Mengimani keberadaan malaikat atau mengimani eksistensi malaikat. Artinya malaikat itu ada, ya. Ada secara hakiki sesuai dengan hakikatnya, ya. Jadi namanya malaikat itu wujud, ada sesuai dengan hakikatnya, bukan keberadaan konotatif atau majazi. Sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan, oh, malaikat itu adalah simbol kebaikan, ya. Jadi cuma sebagai simbol kebaikan, ya. Jadi unsur pertama adalah kita mengimani keberadaan malaikat sesuai dengan hakikatnya, yaitu diciptakan dari cahaya, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah fondasi yang pertama yang harus kita yakini, ya, tentang malaikat. Nah, ya, mohon maaf ya kalau agak sedikit berisik, ya. Karena di bawah sepertinya ada penyemprotan, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya, mengimani nama-nama malaikat secara terperinci dan secara global. Artinya, makhluk Allah malaikat ini itu memiliki nama-nama, ya, dan kita nggak boleh menetapkan nama kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya secara terperinci seperti Jibril, ya, Mikail, ya, dan seterusnya, maka kita menetapkannya secara terperinci, ya. Jadi kita menetapkan nama-nama tersebut secara tafsil. Adapun yang tidak disebutkan nama-namanya, maka kita menetapkannya secara global, ya. Jadi kita menetapkan secara global. Lalu kemudian yang ketiga, kita mengimani sifat-sifatnya malaikat yang disebutkan secara terperinci dan secara global. Seperti misalnya, ya, kalau malaikat itu memiliki sayap, ya, seperti Jibril alaihissalam yang disaksikan oleh Rasulullah itu memiliki 600 bilah sayap. Satu sayapnya itu besarnya menutupi, ya, sampai ufuk, ya. Nah, lalu kemudian juga sifat-sifat malaikat seperti bisa menjelma menjadi manusia, ya, seperti Jibril ketika itu menjadi sosok laki-laki, ya. Kemudian juga kisahnya Ibunda Maryam, ya, yang juga malaikat datang kepada Ibunda Maryam dalam rupa atau bentuk laki-laki dan seterusnya, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah mengimani tugas-tugas malaikat. Artinya Allah memberikan tugas kepada malaikat, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan tugas-tugas kepada malaikat, ya. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang tugasnya membagi-bagikan rezeki, ya. Kemudian ada yang tugasnya menjaga gunung, ada yang tugasnya untuk mencatat amal perbuatan manusia, ya. Kemudian ada yang tugasnya nanti untuk menguji manusia di alam kubur dan seterusnya, ya. Itu di antara tugas-tugasnya. Kita mengimani malaikat tugas-tugas malaikat secara terperinci dan secara tafsir, ya, dan secara ijmal. Nah, baik jemaah sekalian muliakan Allah. Kemudian di antara urgensi mengajarkan anak-anak kita tentang malaikat, ya, itu adalah di antaranya adalah untuk semakin menumbuhkan rasa cinta anak kepada Allah, ya. Karena malaikat yang begitu luar biasanya, yang begitu hebatnya, maka tentunya penciptanya itu jauh lebih hebat lagi.
yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena sebagian dari malaikat itu ditugaskan Allah ternyata untuk urusan kemaslahatan manusia, ya. Ya, untuk urusan kemaslahatan manusia. Ya. Nah, ini diantara manfaat ketika kita mengajarkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Al-Qur'an itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah bersifat kalam, berbicara sesuai dengan hakikatnya yang berbeda dengan makhluknya yang didengarkan oleh Jibril alaihissalam kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya secara terperinci dan global. Secara global yaitu bahwasanya ada kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya dan ada yang disebutkan namanya seperti Injil, Taurat, ya, Zabur dan seterusnya, ya. Ini diantara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Lalu kemudian mengimani kitab-kitab Allah ini juga sama mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu berasal dari Allah dan itu hak dan itu benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara tafsil dan ijmal, secara terperinci dan global. Ada yang kita diberitahu namanya dan ada yang tidak diberitahu namanya. Yang diberitahu namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib menetapkannya. Sebagaimana ya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, atau juga ya kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wajib membenarkan nama-nama secara terperinci dan global. Kemudian yang ketiga adalah kita wajib untuk membenarkan segala apa yang dikhabarkan, ya, atau yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut, ya, khususnya ya bagi kaum atau umat yang diturunkan kitab itu pada mereka. Nah, juga kita kaum muslimin, maka kita wajib mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, tapi kitab-kitab sebelumnya itu dinasakh dengan keberadaan Al-Quran. Artinya Al-Quran lah yang menjadi Al-Furqan, ya, Al-Quran lah yang menjadi penentu, ya, akan kitab-kitab sebelumnya. Baru kemudian yang keempat, mengimani kitab-kitab itu mengharuskan kita untuk mengamalkan, mempraktekkan dan melaksanakan segala hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya, yang belum dinasakh, ya, yang belum dihapuskan. Nah, yang menasakh ajaran-ajaran sebelumnya adalah Al-Quranul Karim. Karena itu makanya kita wajib untuk mengimani Al-Quran. Di antara urgensi kita mengimani Al-Quran adalah apa? Adalah Al-Quran ini merupakan salah satu bukti atau tanda perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Di antara ya kebaikan Allah, Allah berikan kita acuan, panduan untuk bisa hidup selamat dan bahagia. Yaitu Allah turunkan kitab sucinya, Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga di antara urgensinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya aturan-aturan. Ya, Allah memberikan kepada kita semacam SOP, ya. Kalau bahasanya manusia yang gampang adalah kita diberikan manual, panduan agar kita bisa hidup di dunia ini dengan benar. Agar kita bisa selamat dan agar kita bisa sukses. Ya. Baik. Lalu kemudian mengimani ya para nabi dan rasul, atau mengimani rasul-rasulnya, ya. Ya, yaitu mengimani para nabi dan para rasul, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di antara kebaikannya adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus, ya maksud saya, ya menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus
manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan para rasul, ya, untuk menyampaikan wahyunya dan menjadi teladan atau contoh agar kita manusia bisa mencontoh, karena metode belajarnya manusia yang paling primer adalah meniru dan mencontoh. Ya, dan Allah jadikan mereka sebagai teladan dan contoh agar kita bisa mencontoh mereka sehingga kita bisa hidup dengan benar dan baik. Nah, di antara empat unsur di dalam mengimani maksud saya mengimani para rasul adalah yang pertama adalah mengimani bahwasanya ya risalah atau nubuat para nabi dan rasul itu adalah hak dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah memang benar mengutus dan menjadikan mereka nabi dan atau rasul, ya, membawa risalah dan nubuat dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kita membenarkan dulu ya kebenaran dari nubuat dan risalah mereka, para nabi dan rasul. Lalu yang kedua adalah mengimani nama-nama nabi dan rasul itu secara global dan terperinci. Secara global ada nabi-nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya. Maka kita imani secara global. Ya. Dan ada nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan secara terperinci, yaitu ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan secara terperinci di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita wajib menetapkan nama-nama tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, mengimani dan membenarkan ajaran-ajaran syariat dan risalah yang dibawa dan disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya, yaitu sesuai dengan umatnya. Ya, dalam hal ini tentunya kita umat Muhammad, maka kita wajib untuk membenarkan, mengimani dan membenarkan dan melaksanakan syariat dan ajaran beliau. Ya. Lalu kemudian yang keempat adalah mempraktekkan ya syariat-syariat ya para nabi dan rasul, ya, yang mana syariat tersebut ya tentunya adalah mengandung kemaslahatan bagi kita, ya. Baik. Lalu kemudian yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, yaitu mengimani hari akhir, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah bukan hanya sekali saja. Maksud saya, jadi kita hidup di dunia ini itu ya adalah tempat hidup sementara kita. Artinya kita hidup di dunia ini hanya sekali. Lalu setelah kita meninggal dunia, maka kita akan menuju kepada kehidupan lainnya yang jauh lebih berat dan jauh lebih sulit. Ya. Dan di hari ini, di dunia ini adalah hari kita beramal. Kita mengumpulkan bekal. Adapun setelah kematian, maka itu adalah hari penantian dan hari balasan. Tidak ada lagi amalan dan perbuatan. Jadi yang menentukan bagaimana kondisi kita di hari berikutnya adalah di hari ini, yaitu di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Karena kita akan menghadapi hari akhir, hari kiamat. Ya. Nah, oleh karena itu kita wajib mengimani. Ada 4 unsur di sini di dalam al-iman bil yaumil akhir. Yang pertama adalah mengimani akan adanya hari kebangkitan, yaitu hari di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan oleh Allah taala. Ya, makanya disebut dengan yaumul qiyamah. Ya, hari dibangkitkan, ya. Jadi orang-orang yang mati semuanya, ya, jadi yang pertama adalah Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Yang pertama, maka semua makhluk mati. Kemudian diperintahkan lagi meniup sangkakala yang kedua, maka semuanya bangkit. Ya, semuanya dibangkitkan. Dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Baik. Lalu kemudian yang kedua adalah ya beriman kepada hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Lalu kemudian mereka semua dihisab, ya. Jadi mereka semua akan dihisab akan amalan-amalannya, ya. Jadi ini adalah yaumul hasyr, ya, hari di mana mereka dihalau dan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Lalu kemudian semua amalan mereka akan diperlihatkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dihisab dan ditimbang di mizan, ya. Dan juga
ketika di padang mahsyar itu ada sejumlah hamba-hamba Allah yang istimewa, yang Allah berikan keistimewaan, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, yaitu 70.000 dari umat Nabi yang mendapatkan hak eksklusif VIP langsung masuk surga tanpa hisab. Ada nanti 70.000 dari umatnya Nabi SAW. Ya, adapun selebihnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditimbang amalnya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengimani akan adanya surga dan neraka, dan juga mengimani akan adanya sirat. Ya. Setelah kita dihisab oleh Allah, maka kita akan meniti sebuah sirat, sebuah titian yang menjadi penentu apakah kita sukses melewati sirat sehingga kita masuk surga, ataukah kita akan binasa ketika kita tidak mampu melewati sirat dan kita akhirnya memasuki nar, ya, neraka. Ya, jadi jadi kita mengimani akan adanya surga dan neraka, ya. Nah, coba sekali dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu kemudian juga mengimani, ya, hal-hal yang merupakan bagian dari yaumil akhir, ya, yaitu sebelum datangnya hari kiamat. Yaitu apa? Yaitu ketika kita meninggal dunia dan kita dikuburkan. Kita berada di alam barzakh, di alam kubur. Dan di alam kubur itu akan ada fitnah, ujian kubur, ujian di dalam kubur, ya. Kita akan didatangi oleh dua malaikat, kemudian malaikat akan menguji kita, bertanya kepada kita, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Siapa yang menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang gagal menjawabnya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Ya. Nah, ini adalah di antara tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah ilmu. Artinya Allah mengetahui semuanya, apa yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang terjadi, ya, yang akan terjadi, ya. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah ketahui semuanya secara terperinci dan secara global. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Allah perintahkan al-qalam, Allah ciptakan al-qalam, kemudian Allah perintahkan al-qalam uktub. Ya, tulis semuanya, ya. Lalu kemudian ditulis semuanya, ya. Segala hal kemudian disimpan di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi semuanya sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci dan secara global. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masyiah. Artinya kehendak. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada kehendak Allah. Takdir kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali kepada masyiah. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah baru al-khalqu, penciptaan. Baru kemudian Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan, ya, hambanya berikut amal-amalnya. Allah menciptakan, ya, segala apa yang ada. Ini adalah 4 unsur yang ada di dalam bab tentang mengimani takdir Allah. Untuk perinciannya, ya, bisa dilihat, ya, di video-video sebelumnya, karena kita memiliki bahasan secara terperinci dari, ya, masing-masing arkanul iman ini. Baik, Mas Yusuf, mungkin ini bisa saya sampaikan. Ini masih ada sedikit waktu, ya, kurang lebih 5 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi kajiannya di sesi pertama ini, Ustaz. Ya, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita bacakan, Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum untuk Ustaz dan tim Radio Muslim Jogja. Ustaz, mau tanya, kalau mendidik anak dari sejak dalam kandungan, apakah ini wajib? Dan bagaimana caranya atau cara mendidiknya nanti, Ustaz, agar di kemudian hari bisa mentauhidkan Allah? Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khair wa ya. Misail, ya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah apakah mendidik anak dari semenjak kandungan itu wajib? Ya, jadi sebenarnya mendidik anak itu wajib. Ya, wajib bagi orang tua. Ya. Nah, terlebih ketika orang tua sudah diberikan amanat oleh Allah anak tersebut.
Dan anak itu sudah mulai ada, ya, adalah semenjak ketika orang tuanya telah menikah dan Allah telah memberikan tanda-tanda, ya, bahwasanya sang ibu itu sudah hamil. Maka, ya, amanat untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua adalah sudah ada saat itu. Ya, yaitu ketika sang ibu sudah mulai hamil. Ya, jadi ketika itu anak masih dalam keadaan janin. Dan Allah akan memerintahkan malaikat meniupkan ruh, yaitu di hari yang ke-120. Karena 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Kemudian di hari 120 Allah tiupkan ruh dan Allah menetapkan baginya, ya, semuanya, ajalnya, kapan rezekinya, dan seterusnya. Maka dia telah menjadi makhluk yang seutuhnya. Nah, jadi proses pendidikan pertama, ya, ketika anak itu berada di dalam janinnya, maka kuncinya ada pada ibunya. Ibu harus menjaga dirinya, menjaga fisiknya dan menjaga hatinya. Menjaga fisiknya dengan banyak istirahat, cukup nutrisi. Menjaga hatinya agar senantiasa hatinya damai, tenang, tentram. Dan tidak mungkin seorang hamba mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman kecuali dengan banyak mengingat Allah. Karena apabila tidak, maka dia akan lalai dan dia akan tersibukkan dengan dunia dan juga dengan hal-hal lain, ya, juga termasuk perubahan emosinya karena adanya perubahan hormon dan semisalnya. Akhirnya dia akan mudah sekali berubah-ubah emosinya, nangis sendiri, marah sendiri, yang menjadi sensitif. Nah, itu di antara cara untuk menjaga emosi kita agar tetap stabil adalah dengan cara kita terus menguatkan bonding kita dengan Allah. Artinya dari semenjak ketika ibu itu hamil, dia menguatkan bondingnya dengan Allah, maka itu akan menguatkan dirinya dan itu akan membantu, ya, anaknya itu juga terbentuk nih alaqah atau bondingnya dengan penciptanya. Oleh karena itu ibu yang seringkali berdoa, beribadah, berzikir, baca Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Itu bisa dirasakan oleh anaknya. Dan insya Allah Allah akan berikan taufik untuk ibu tersebut dan juga anaknya. Nah, lalu apa tugasnya ayah? Tugasnya ayah di dalam kondisi istrinya maksud saya sedang hamil adalah membahagiakan istrinya, menjaga istrinya, menenangkan istrinya, memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Tidak malah istrinya disakiti, diomeli, dicaci maki, dihina, atau yang semisalnya membuat istrinya menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram, dan itu akan mempengaruhi sang bayi. Karenanya sang suami harus lebih ekstra bersabar, membersamai, karena Anda adalah protektor, ya, pelindung, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan amanat kepada Anda untuk menjaga dan melindungi istri Anda dan juga janin yang ada di dalam rahimnya, ya. Jadi kalau ditanya apakah wajib, ya iya wajib. Ya wajib, tapi sejatinya yang namanya pendidikan itu diawali dari diri kita. Karena itulah yang akan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Ya. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Mas Yusuf? Supaya nantinya bisa mentauhidkan Allah anaknya ini, Ustaz, harapannya. Nah. Iya. Jadi kan yang namanya mentauhidkan Allah itu artinya kan kita menunaikan haknya Allah. Dan untuk menunaikan haknya Allah, ya berarti kita memang harus menjalin koneksi kita dengan Allah. Di antaranya dengan beribadah, bertakarub kepada Allah. Dan ibadah itu adalah dengan mencari ridho dan cintanya Allah. Dan kita melakukannya dengan penuh kecintaan dan ikhlas karena Allah. Nah, jadi ketika kita mendidik anak kita dengan, ya, kita sendiri yang membangun koneksi dengan Allah, dan kita juga insya Allah akan dimudahkan untuk membangun koneksi anak kita dengan Allah. Nah, berarti kita sudah mendidik anak-anak kita dengan tauhid. Ya, nah, Allah alam sawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Bagaimana, Ustaz? Pertanyaan terakhir, ya. Baik, ya, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana menjawab pertanyaan anak yang bertanya, Umi, demi Allah itu apa? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ya, jadi kata demi Allah
Ini kalau di dalam bahasa Indonesia ya, memang kata demi itu tidak serta-merta bermakna sumpah, ya. Nah, jadi harus dikembalikan kepada konteksnya, yaitu apa yang dimaksud dengan demi Allah. Ya. Jadi yang pertama, dia bisa bermakna sumpah demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, itu artinya demi Allah. Ya, artinya adalah kita bersumpah untuk melakukan sesuatu dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai ya saksi di dalam sumpah kita. Ya. Jadi kita katakan demi Allah, ya artinya adalah ya ketika kita hendak melakukan sesuatu atau kita hendak berjanji untuk melakukan sesuatu, ya maka kita jadikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai semacam saksi kita gitu loh. Ya Allah menjadi saksi bahwa aku akan melakukan ini dan itu. Ya. Sehingga dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, demi di sini artinya adalah untuk. Ya, untuk Allah. Artinya untuk Allah aku akan melakukan ini dan itu. Jadi artinya lillah, ya. Aku melakukan ini dan itu adalah untuk Allah atau karena Allah. Ya, ya Allah. Nah.